Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah ke kota Thaif. Teman-teman, apakah kalian tahu setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, Nabi Muhammad mendapatkan tekanan yang sangat keras dari para kaum kafir Quraisy. Alasannya karena Nabi Muhammad telah kehilangan 2 orang yang sangat melindunginya, sehingga para kaum kafir Quraisy akan lebih mudah menekan Rasulullah dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, Nabi Muhammad memutuskan untuk pergi berdakwah ke kota Thaif. Nabi Muhammad ditemani dengan Zaid bin Haritsah pergi ke kota Thaif tanpa menggunakan hewan tunggangan sama sekali. Berpuluh-puluh kilometer telah ditempuh oleh Nabi dan Zaid, akhirnya tibalah di kota Thaif. Selayaknya orang asing yang baru datang, Nabi Muhammad harus bertemu dengan pemimpin Thaif, yaitu Abi Lail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang kepada para pemimpin Thaif dengan menyisipkan beberapa misi dakwahnya. Belum selesai Nabi Muhammad berbicara, Nabi Muhammad sudah mendapatkan respon yang tidak menyenangkan. Para pemimpin Thaif berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mendengarkan cerita yang kau bicarakan. Wahai Muhammad, apakah benar engkau adalah Rasul? Wahai Muhammad, jika engkau berbohong kepada kami, aku tidak akan mendengarkanmu lagi." Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad dan Zaid memutuskan untuk bermukim di kota Thaif selama kurang lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, Nabi Muhammad sudah berusaha untuk mengajak para penduduk kota Thaif bergabung dengannya di agama Islam. Namun, para penduduk Thaif sama seperti pemimpinnya, yaitu kasar dan tidak menerima kedatangan beliau, sehingga mereka meminta Nabi Muhammad untuk pergi dari kota mereka. Maka dari situ Nabi Muhammad dan Zaid akhirnya memutuskan untuk pergi pulang ke kota Mekah. Sama di perjalanan, Nabi Muhammad sudah dikelilingi dengan para penduduk kota Thaif. Mereka sudah bersiap membawa batu dan tanah untuk dilempari kepada beliau. Maka dari itu, beliau banyak sekali mendapatkan luka-luka di kakinya karena batu-batu yang dilempar oleh para penduduk itu. Kemudian akhirnya dari kejadian itu, Nabi dan Zaid langsung pergi dari tempat itu dan beristirahatlah di tempat yang memiliki tembok besar dan berdekatan dengan kebun anggur. Di situ Nabi Muhammad beristirahat dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengeluh dan hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba menerima semua perlakuan manusia, ya Allah. Maka hamba meminta kepada Engkau, tolong kuatkanlah hamba, ya Allah. Hanya kepada Engkau hamba meminta, ya Allah yang maha pengasih, maka hanya Engkaulah yang patut hamba sembah." Dari kejauhan, ternyata pemilik tembok, yaitu Utbah dan Syaibah, melihat perlakuan Nabi Muhammad. Tiba-tiba hati mereka merasa tersentuh, sehingga mereka memanggil Abbas, yaitu pelayan mereka, untuk membawakan setangkai buah anggur untuk Nabi Muhammad dan Zaid. Dibawalah setangkai buah anggur itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian Adas merasa dia tidak pernah mendengar kalimat itu. Maka Adas bertanya, "Wahai saudara, dari mana asalmu? Engkau bukan penduduk sini." Kemudian Nabi menjawab, "Dari mana asalmu dan apa agamamu?" Adas berkata, "Aku seorang Nasrani dari penduduk Dinawi." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Aku pernah mendengar tentang kota itu. Di sana terdapat satu laki-laki soleha bernama Yunus bin Matta." Adas langsung bertanya kepada Nabi, "Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi. Begitupun denganku." Dengan perkataan beliau, Adas langsung mendekati Muhammad dan mencium tangannya. Setelah itu, Adas pergi kembali ke tuannya. Lalu tuannya, yaitu Utbah dan Syaibah, berkata, "Wahai Adas, apa yang kau lakukan terhadap orang itu? Engkau tidak sopan kepada orang asing." Kemudian Adas berkata, "Beliau adalah utusan Allah. Beliau
yang mengajariku tentang suatu hal yang belum pernah aku ketahui. Beliau adalah nabi yang sangat taat kepada Allah. Kemudian Utbah dan Syaibah berkata, "Hei Adas, ingat agamamu. Pergi dari ajaran Nabi Muhammad." Setelah itu, Nabi Muhammad melihat kejadian tersebut langsung pasrah dan meninggalkan tempat itu bersama dengan Zaid untuk pergi melanjutkan ke kota Mekah. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Zaid melewati gunung yang bernama Qardinat Sa'ali. Di situ pula Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin memusnahkan penduduk-penduduk Taif dengan menghancurkan gunung yang ada di sekitar kota Taif tersebut?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Tidak usah, aku percaya Allah akan menggerakkan hati seseorang untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai wafat." Sehingga para malaikat bersyukur atas doa yang telah disampaikan oleh Nabi. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan anugerah dari Allah SWT, akhirnya Nabi Muhammad mantap untuk melangkahkan kakinya menuju kota Mekah untuk pulang. Nah, itu dia kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad berhijrah ke kota Taif. Kita dapat meneladani kesabaran Rasulullah yang telah bersabar dalam menghadapi suatu ujian yang diberikan. Itu dia teman-teman, kisah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.